Hadisnya Bapak Ibu sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq." Kata Nabi, hendaklah kalian jujur. Kalian wajib jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sifat jujur Bapak sekalian ini memang berharga sekali. Sifat ini mahal sekali Bapak sekalian, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada umat ini, hendaklah kalian jujur. Jujur perkataan, jujur perbuatan, bahkan berfikir pun harus jujur Mas sekalian. Dan ini memang luar biasa nasihat, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa sifat jujur ini adalah sifat yang mahal sekali hari ini Mas sekalian. Ya. Dilanjutkan oleh Nabi, kenapa harus jujur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innas sidqa yahdi ilal birri." Karena jujur itu akan membawa kepada albirru. Albirru itu artinya kebaikan. Ya, jujur itu baik. Ya, maka ciri-ciri orang baik itu jujur Bapak sekalian. Tidak ada ceritanya orang baik tapi pembohong, tidak ada itu. Ya, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Dilanjutkan oleh Nabi, wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menggiring orang yang berbuat jujur itu kepada surga. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga bagi orang yang jujur Bapak sekalian. Dan bukan hanya surga akhirat saja. Ya, terkadang kita Bapak sekalian, ya, surga akhirat saja tidak. Ya, satu hal yang harus kita pahami, kejujuran akan membawa manusia kepada surga bahkan di dunia. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, ya, salah satu bentuk surga di dunia itu adalah ketenangan hidup jemaah sekalian. Maka ingin mendapatkan ketenangan hidup, bahagia, surga di dunia, tidak ada satu permasalahan di hati, maka pastikan kita berusaha memiliki sifat jujur Bapak sekalian. Karena itu adalah kunci di antara kunci-kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ya, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi dusta, bohong. Ya, karena ini sifat yang tidak baik jemaah sekalian, berbahaya sekali. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta dan bohong itu membawa kepada atau menggiring orang itu kepada dosa, keburukan, al-fujur, yang tidak baik. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan dosa itu, keburukan itu, fujur itu akan menggiring manusia itu kepada neraka. Dan sekali lagi jemaah sekalian, satu hal yang mesti keyakini, bahwa neraka di sini maksudnya bukan hanya neraka di akhirat saja, tapi karena itu sudah pasti jemaah sekalian, tapi satu hal, dusta dan bohong itu akan membawa manusia pelakunya kepada neraka di dunia jemaah sekalian. Apa di antara bentuk neraka di dunia? Hidup tidak tenang. Karena satu kebohongan, satu dusta akan membutuhkan dusta dan bohong selanjutnya jemaah sekalian. Hati-hati sekali dengan bohong dan dusta ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hidup jujur, walaupun tentunya pahit dan berat jemaah sekalian. Makanya karena pahit dan berat itulah makanya ini mahal sekali, makanya berharga sekali, ya. Dan kita bisa melaksanakannya, maka surga balasannya jemaah sekalian. Karena pahit dan berat sekali, apalagi di zaman sekarang. Ya, contohnya apa jemaah sekalian? Hari ini pedagang jemaah sekalian, sulit sekali berbuat jujur itu. Ya, bahkan ada ungkapan selama ini barangkali beredar di masyarakat kita. Kalau jujur maka terbujur. Itu bahaya sekali. Kalau jujur maka terbujur, habis sudah. Padahal itu bahaya sekali jemaah sekalian. Ya, padahal agama kita mengajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berbuat curang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menipu, ya, takaran timbangan dikurangi, ya, segala macam kecurangan-kecurangan, kata Nabi, "Falaysa minna." Maka bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tegas sekali jemaah sekalian. Kenapa demikian? Nabi sering memberikan istilah, memberikan contoh itu pedagang sekalian. Ya, satu sisi karena berdagang ini apa? Berdagang itu memang posisi kita apa? Sangat mudah untuk tidak jujur. Coba perhatikan jemaah sekalian. Seorang pedagang itu kemungkinan besar peluang dia untuk berbuat tidak jujur itu besar. Ya, siapa yang tahu kita mengurangi timbangan kita?
Siapa yang tahu kita mengurangi takaran kita jemaah sekalian? Tak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Makanya jemaah sekalian, Nabi sering memberikan contoh itu. Ya, supaya apa? Supaya kalau ada orang yang berbuat jujur, itu luar biasa. Balasannya surga jemaah sekalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali mengatakan, at-tajir, orang pedagang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saduqul amin, yang jujur lagi bisa dipercaya, ma'asyuhada wan nabiyyin was-siddiqin. Mereka itu nanti di akhirat akan masuk surga bersama orang-orang syahid, syuhada, bersama para nabi dan orang-orang jujur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu dipraktekkan, dicontohkan langsung oleh baginda yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak sekalian. Kisahnya banyak sekali. Kemudian dipraktekkan juga oleh para sahabat. Ya. Saya contohkan satu, Ka'ab bin Malik Bapak sekalian. Ka'ab bin Malik, beliau itu tidak ikut perang Tabuk. Itu hati-hati sekali. Orang kalau diperintahkan oleh Nabi tidak ikut perang dia, padahal itu perintah. Itu luar biasa Bapak sekalian. Ya, ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri orang fasik. Dia tidak ikut Bapak sekalian. Setelah pulang kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau tak ikut?" Bisa dua pilihan Bapak sekalian. Dia bisa berdusta, bisa berbohong dia, dan bisa jujur. Jujur dia berat, luar biasa hukumannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini luar biasa, perbuatan fasik ini. Ya, tapi kalau dia bohong dia akan lepas waktu itu, tapi berat konsekuensinya dan harus ditutupi. Ya, setiap saat sekalian. Ternyata apa yang dia pilih? Dia memilih kemudian jujur sekalian. Apa kata beliau? Sederhana saja. Ya Rasulullah, hartaku banyak ya Rasul, istriku cantik, anakku banyak. Maka ternyata semua itu melalaikanku dari mengingat Allah, melalaikanku dari mengikuti perintahmu untuk ikut berperang. Karena itu jemaah sekalian, Rasul pun menghukumnya 40 hari 40 malam jemaah sekalian. Seluruh orang di Madinah tidak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Itu hukuman luar biasa. Tapi dia terima jemaah sekalian. Dia memilih jujur dan tendang dia dengan itu jemaah sekalian. Sampai akhirnya Allah turunkan surah At-Taubah ayat 17 sampai ayat 19 yang kemudian memaafkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa agama ini sangat menghargai kejujuran jemaah sekalian. Perhatikan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah jemaah sekalian. Ya, satu-satunya imam di antara 4 imam yang luar biasa, imamnya kaum muslimin, yang profesinya berdagang itu Imam Abu Hanifah jemaah sekalian. Kenapa bisa menjadi imam besar? Kenapa bisa menjadi ulama besar? Salah satu kuncinya, rahasia beliau adalah beliau luar biasa menjaga sifat jujur jemaah sekalian. Susah sekali itu. Ya. Kisahnya luar biasa. Beliau berdagang, perdagangannya luar biasa banyaknya. Salah satu perdagangan beliau itu kain, Pak. Ya. Beliau punya mitra, ratusan mitra itu. Ya. Kemudian pada salah satu mitranya beliau berpesan, "Ini kain engkau jual silahkan. Silahkan engkau jual," kata beliau. "Tapi ingat, di antara kain-kain yang saya titipkan ini," kata beliau, "ada satu kain yang cacat. Kalau ada nanti pembeli yang mau membeli, jual, tapi ingat sebutkan cacatnya," kata beliau, "sebutkan. Supaya harganya sesuai nanti." Ternyata apa yang terjadi? Ternyata ya, orang yang diperintahkan oleh beliau tadi lupa Bapak sekalian, tidak sengaja ini. Lupa beliau bahwa ini ada barang satu cacat dan semuanya habis terjual karena kualitas bagus. Ya, maka dengan bangga dia datang kepada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, ini semua habis ini, alhamdulillah, ini uangnya." Bangga dia. Ya, dikiranya nanti akan dapat pujian. Apa kata Imam? "Kamu sampaikan tak pesan saya kemarin bahwa ada satu barang cacat," kata beliau. Masya Allah. Apa kata beliau? "Demi Allah saya lupa wahai Imam." Ya, marahnya luar biasa Imam Abu Hanifah sekalian. Ini ulama ini. Ya, apa yang terjadi? Diambilnya semua uang itu, disedekahkan di jalan Allah tabaraka wa taala hanya karena satu barang cacat sekalian. Ini luar biasa. Makanya menjadi para ulama sekalian. Ya, banyak sekali sebenarnya kisah-kisah luar biasa daripada orang-orang soleh terdahulu jemaah sekalian, ya, yang mencontohkan, memberikan pelajaran penting kepada kita tentang pentingnya jujur dalam hidup ini. Dan memang jujur itu adalah kunci ketenangan hidup jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.